Ngobrol bareng Gus Miftah. Baru-baru ini beredar sebuah video yang menunjukkan seorang bapak asal Garut membuat warganet terenyuh setelah viral saat dirinya hendak membeli nasi Padang dengan berbekal duit Rp5.000. Video tersebut sontak mendapatkan simpati netizen yang mengumpulkan donasi hingga mencapai Rp108 juta yang diserahkan langsung kepadanya. Perasaan terharu dan bahagia terpancar dari wajah Mang Eman yang sehari-harinya berdagang agar-agar ini. Ia pun langsung bersujud saat menerima rezeki yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya dari Makassar, sebuah video viral karena seorang kakek bernama Safarudin yang berikhtiar agar bisa divaksin. Dalam unggahan tersebut tampak ia kebingungan lantaran tidak memiliki handphone untuk registrasi online. Tak hanya itu, ia juga mengaku harus mengayuh sepeda sejauh 15 km untuk bisa sampai ke pusat pelayanan vaksin di wilayahnya. Ivan Gunawan yang bersimpati mendengar hal tersebut berinisiatif memberikan sepeda motor juga sejumlah bantuan lain yang diserahkan langsung kepada sang kakek oleh timnya di Makassar. Ivan mengaku antusias melihat orang tua yang masih semangat untuk mendapatkan vaksin demi mencegah penularan virus. Berbagi terhadap sesama juga kerap dilakukan oleh pengusaha muda Putra Siregar. Dalam beberapa unggahan, Putra kerap berbagi rezeki kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan aksi bagi-bagi uang ini juga sering dilakukan Putra saat ia tengah berkendara di jalan. Yang terbaru, Putra juga memecahkan rekor muri dengan 1.100 hewan kurban yang dibagikannya saat Idul Adha kemarin. Pria muda kelahiran Siantar ini memang dikenal sebagai pengusaha sukses yang merintis bisnis dari nol. Bahkan sebelum terjun menjadi pengusaha, Putra dikabarkan pernah mencicipi proses sebagai pengamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo, kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Dan masih bersama saya, Fani Ghasani. Halo Gus. Sehat Fan? Sehat, Gus. Tadi kan kita udah lihat nih video-videonya, tadi kita udah lihat semua. Banyak banget zaman sekarang orang yang misalnya nyumbang atau ngasih sedekah itu divideoin. Seperti juga yang sering dilakukan sama public figure ataupun artis. Nah, menurut Gus Miftah sendiri dalam pandangan Islam, bagaimana sih sebenarnya memandang hal atau tren yang sedang terjadi sekarang ini? Apakah itu dianggap riya atau enggak gitu? Iya. Oke, sekarang begini, pengertian riya itu apa? Nah, kita lihat dulu, riya itu apa? Pamer itu apa? Riya secara bahasa, yakni berasal dari kata arya'u, yang memiliki arti memperlihatkan atau pamer. Riya merupakan suatu perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik barang atau perbuatan, untuk mendapat pujian. Padahal sebenarnya tujuan utama dari beribadah itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Pertanyaan saya sederhana, apakah semua orang yang niat posting itu cari pujian? Belum tentu. Belum tentu, karena kita nggak tahu isi hati Dan orang. kita nggak bisa masuk wilayah niat orang lain. Katakanlah sini Fani, sedekah posting. Iya. Kemudian dia pamer, dia riya dan lain sebagainya. Dia tidak ikhlas. Kamu bilang ikhlas atau tidak dari mana? Betul. Yang tahu ikhlas atau tidak itu hanya kita dengan Allah. Pertanyaannya begini, boleh nggak orang sedekah kemudian diposting? Boleh. Karena yang namanya sedekah itu dalam Al-Baqarah disebutkan alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Sedekah hartanya, menginfakkan hartanya di malam hari dan di siang hari. Sirra wa alaniyah. Jadi baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi tapi tidak sedekah, terang-terangan nyinyirin orang. Banyak terjadi. Ada yang menarik juga nih, katanya tadi udah dibahas juga sama Putra Siregar. Ini mecahin rekor dengan bagi-bagi atau sedekah 1.100 kambing. Nah, ini aku pengen tahu Tidak juga. hanya kambing, itu informasinya kurang. Gimana? 1.100 itu berupa kambing dan sapi. 1.100 kambing dan sapi untuk dikurbankan. Untuk dikorbankan. Sebenarnya 1.101, tapi yang satu lepas di sini ini. Kabur ya. Kita tanya, bener nggak ini sapinya Putra Siregar? Langsung aja kita undang. Ini dia Putra Siregar. Halo.
Mas Putra. Silakan Putra. Mari, mari. Putra, Sebentar. apa gimana? Ini kemarin yang lepas kayaknya ini. Iya benar. Itu kambing. Kambing itu sapimu. Aduh, Putra gimana kabar? Alhamdulillah. Oh, Putra, Sehat. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Tadi kita lihat nih, gimana seorang putra itu korban sedemikian banyaknya, bahkan 1.100 ekor. Pertanyaan netizen begini nih, pertanyaan Sobat Kepo, kenapa kok jumlahnya 1.100? Ada apa dengan angka itu? Iya, jadi memang di tahun ini nggak ada kepikiran ya bakalan cetak rekor muri dan sebagainya seperti itu. Cuman dulu saya pernah ikut jamaah tablik nih sama Ustadz Dery Sulaiman. Oh, Ustadz Dery sebagainya. Sulaiman. Ya, jadi Oke. suka kultum kan atau sering ceramah subuh dan sebagainya. Jadi nanya-nanya bahwa sahabat Nabi itu kurbannya sampai ribuan kan. Aduh, Oke. nggak mungkin saya bilang gitu. Nggak mungkin. Jadi saya nganggapnya tuh hayalan doang, cerita dongeng seperti itu. Tapi ketika saya niatkan, kemarin tahun lalu kan saya 404 hewan sapi, 404 ekor sapi gitu. Masya Allah. Nah jadi nggak pernah kepikiran untuk bisa 1.000 lebih ini nggak kepikiran. 1.100 itu kambingnya berapa, sapinya berapa, Bro? Nah itu nggak, saya sengaja nggak menghitung agar apa? Saya nggak kepikiran uang yang keluar gitu. Wow. Tapi bener ya, ada sapi, ada kambing ya. Ada sapi. Kebetulan ada kambing. yang dikirim ke pondoknya Gus sama beliaunya ini Iya. 20 ekor kambing. Bahkan sapi yang di Jakarta Kirim ke ini, pondok juga. Oh, oke. bahkan sapi yang di Jakarta ini sebenarnya 1,4 ton itu, besar. Tapi Besarnya? lebih besar lagi punya Atta Halilintar sama punya itu Irfan Hakim ya. Oh, tak pikir punya si Atta Halilintar itu besarnya karena diedit ya, bukan ya? Masa sapi aja diedit Jadi, sih? jadi ceritanya ini memang sapi Atta Halilintar. Oke. Saya beli gitu, karena dia pengen nyari yang lebih besar lagi gitu. Oh, itu tadinya punya si Atta, terus you beli gitu? Ya, saya beli. Oh, atau jangan-jangan Atta jadi belantik sekarang, makelar sapi gitu, enggak ya? Karena memang brother pengen yang lebih besar. Oh, kan? mungkin yang lebih besar. Nah, yang menarik nih kabarnya nih, Putra ini menerapkan cara dagang atau ilmu dagang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, betul? Iya belajar sih. Kayak gimana sih, Put? Aku minim ilmu nih soalnya, mungkin aku bisa Jadi terapin gini, juga. saya juga bingung ya, kok bisa saya sukses gitu. Ya. Saya kan harus cari tahu kan jati dirinya, asal muasalnya dan sebagainya. Ternyata Nyangka nggak sih Putra sampai sebesar ini? nggak pernah nyangka. Nggak pernah nyangka ya? Gak direncanakan, ini bukan sesuatu hal yang kamu rencanakan? Bukan nggak direncanakan. Cuman dari kecil saya tahu kalau saya tuh udah besar pasti jadi orang besar gitu. Ush. Cuman mikirnya aku dulu jadi apa ya? Jadi orang-orang besar tapi nggak kepikiran bahwa saya jadi pedagang gitu. Nggak pernah kepikiran. Mikirnya waktu kecil karena aku sering merasakan sakit, ya berteman dengan rasa lapar, ya dengan debu jalanan, nyemir sepatu, Nyemir sepatu. ya ngamen semuanya saya gelutin kan, gitu. Jadi Terus tadi kaitannya Ilmu dagang. ini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai role model dagangmu bener ya? bener, ya akhirnya saya pelajari kan, ternyata yaitu ketika saya misalnya seperti makan, apa yang saya makan itu yang karyawan makan. Terus saya kan menyediakan mes, menyediakan tempat tinggal dan sebagainya. Saya nggak mau mereka merasakan sakit ketika saya dulu numpang gitu. Jadi saya Oke. mau buat mereka nyaman. Oke. Dan ini bener banget sih Fani. Ya, Jadi gimana? kita hari ini kadang-kadang kalau mau bisnis atau dagang itu susah cari role model. Padahal Kanjeng Nabi itu adalah role model pedagang yang sukses. Sifat Kanjeng Nabi dalam berdagang yang pertama sidik. Ini juga sifat kenabian secara umum. Sidik itu artinya jujur. Bahwa jujur itu adalah modal utama bisnis. Dan itu diterapkan sama seorang putra Siregar. Kemudian yang kedua amanah. Amanah itu terpercaya. Kenapa? Karena ada kepercayaan. Menimbulkan apa? Trust dari para pembeli. Kemudian yang ketiga, sifat Kanjeng Nabi itu adalah tablik. Tablik itu artinya komunikatif. Ini adalah ilmu negosiasi dan promosi. Dan sifat yang keempat dari Rasulullah adalah fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Syarat untuk survive dan skill up itu harus apa? Harus cerdas, harus kreatif. Maka empat ini Putra. Yang pertama adalah amanah, itu sidik itu adalah branding. Amanah itu adalah marketing. Kemudian tablik itu promosi dan fatonah itu inovasi. Dan itu dilakukan oleh PS. Makanya sukses ini luar biasa. Hebat. Dagang ala Rasulullah. Itu kan baru disebutkan 4 kan, tapi sebenarnya ada 80 cara dagang Rasulullah. Betul sekali. Terapkan sampai saat ini. Ini persoalannya kalau tak sebutin semua sampai subuh belum selesai. Nah, ntar bintang tamu yang lain gak usah datang kalau itu. Nah, Put, tapi aku mau tahu dong cerita awalnya kamu bisa sukses tuh awalnya apa yang kamu lakuin? Awal ya, kalau dari kecil saya pertama ya ini ya,
memang udah punya jiwa entrepreneur dari kecil. Jadi dari Oke. SD itu pulang sekolah, karena saya numpang ya di rumah orang. Jadi saya tuh udah bantuin orang jualan dagang buah gitu. Pulang sekolah seperti itu. Ya diledek teman, dibullying gitu. Seperti kan saya kalau di pasar ngobrol buah gitu, dibully. Tapi ya saya nikmati prosesnya aja. Jadi banyak banget sekarang di usia saya ini baru 27 menginjak 28 ya. Baru 27 bro. Ya bulan 11 28. Banyak yang berpikir saya sukses di usia muda, tapi kesuksesan saya ini benar-benar dipersiapkan dari kecil. Jadi di saat orang belum mengerti dunia kerja, saya dari SD itu udah mengerti dunia. Sudah kerja dari SD ya? Dari SD. Dari kecil udah. Nah, ketika kamu ngebangun ini si PS Store ini yang kamu jalanin sekarang, cobaan apa yang berat yang kamu rasa kayaknya aduh ini berat banget cobaan? Banyak ya. Dulu apalagi untuk nge-branding itu perlu konsistensi dan istiqomah ya. Dulu seperti misalnya nge-branding giveaway. Itu saya sering banget difitnah, yang menang itu orang dalam. Itu settingan. Awal-awal giveaway ya? Giveaway awal-awal. Terus itu dilontarkan ke Dihujat saya. ya? Tapi saya terus saja melakukan gitu. Jangan sampai saya berhenti. Karena kalau saya istiqomah terus melakukan, nggak ada yang bisa menghentikan saya kecuali kematian. Oh jangan salah, gitaris kita juga suka giveaway nih Van. Nah. Giveaway apa tuh? Masalah. Van, tapi tahu nggak? Si Putra ini punya Iya. kesamaan hobi dengan saya. Apa itu? Main bola. Oh. Tapi bedanya, saya hanya senang main bola. Kalau si Putra ini malah beli klub bola. Wow. Oh, Pati FC sama YouTuber nomor 1 Di di Asia. dunia akhirat. Sampai dunia akhirat. Ah, kalau kita langsung aja kita panggil ya Ustaz ya. Oke. Ini dia Atta Halilintar. Kalau posisi main bola, Atta ini striker. Kalau Putra apa posisinya? Gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Kalau dia gelandangan. Oke, kalau gitu ini pasti pengen ngobrol-ngobrol, banyak banget yang pengen ditanyain berbagai macam hal. Tapi tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan kembali hadir di Ngobrol bareng Gus Miftah.